Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku Nimas Aulia. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Aulia Supriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi A 2020 dengan NIM 71014200031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu pendidikan pada bab aliran pendidikan. Sebelumnya, apa sih itu aliran? Aliran pendidikan ini sudah ada sejak pada zaman Yunani hingga zaman sekarang ini. Aliran pendidikan ini muncul ketika bersamaan dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya, yang artinya bahwa pendidikan seorang orang tua itu tidak lebih baik daripada pendidikan anaknya. Tujuan dari aliran pendidikan ini sendiri adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Di dalam aliran pendidikan terdapat yang namanya aliran klasik. Aliran klasik ini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada aliran empirisme, yang kedua ada aliran naturalisme, yang ketiga ada aliran nativisme, dan terakhir ada aliran konvergensi. Kita akan bahas satu persatu dari 4 aliran tersebut. Yang pertama ada aliran empirisme, yang dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 hingga 1704. Kata empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Menurut aliran empirisme ini sendiri adalah bahwa pada saat manusia dilahirkan sesungguhnya dalam keadaan kosong bagaikan tabula rasa, yaitu sebuah meja berlapis lilin yang tidak terdapat tulisan apapun di atasnya. Dengan kata lain, seseorang yang dilahirkan mirip atau bagaikan kertas putih kosong yang tanpa coretan ballpoint, sehingga aliran pendidikan memiliki peran yang sangat penting, bahkan dapat menentukan keberadaan anak di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada aliran nativisme, yang dipelopori oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 hingga 1860. Menurut Zahira Idris, nativisme ini sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu nativus, yang berarti terlahir. Seseorang berkembang berdasarkan apa yang dibawakannya sejak lahir. Salah satu pelopornya yaitu Arthur Schopenhauer, yang pada inti ajarannya adalah bahwa perkembangan seseorang merupakan faktor produk dari pembawaan yang berupa bakat. Aliran ini juga dianggap sebagai aliran pesimistik. Mengapa aliran pesimistik? Dikarenakan pandangannya yang menyatakan bahwa orang yang tidak baik akan tetap tidak baik, begitupun sebaliknya, sehingga tidak perlu dididik untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga ada aliran yang namanya aliran naturalisme, yang dipelopori oleh Cicero Rousseau pada tahun 1712 hingga 1788. Ia menulis buku yang berjudul Emil. Apa sih isi dari buku Emil ini? Isi bukunya ia menyatakan bahwa semua anak yang terlahir dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik akan menjadi baik, dan anak itu sendiri akan rusak atau tidak baik apabila ada campur tangan oleh orang sekitar atau masyarakat itu sendiri. Cicero Rousseau juga berpendapat bahwa lebih baik menunda suatu pengajaran daripada cepat-cepat melaksanakannya hanya karena ingin menanamkan suatu aturan otoritas tertentu. Dari pernyataan pendapat Cicero Rousseau dapat kita ambil contoh, yaitu seorang pendidik
yang mengajarkan ilmunya kepada seorang yang akan dididiknya dengan mengandalkan ketetapan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya kurikulum, seorang pendidik dituntut untuk mengajarkan sesuatu kepada muridnya dalam waktu yang telah ditentukan, tidak memandang kapasitas seorang murid itu sendiri. Ada yang kapasitas murid itu otaknya mampu menerima segala ilmu, dan ada juga yang kurang terlalu paham akan tentang ilmu tersebut yang disampaikan. Jadi menurut Cici Rausewu, apabila hal tersebut dilakukan, percuma saja, bab akan selesai, ilmu pengetahuan yang telah diajarkan telah selesai memenuhi kriteria kurikulum, namun ilmunya zonk, jadi percuma untuk para peserta didik. Selanjutnya ada aliran konvergensi yang dipelopori oleh William Strand pada tahun 1871 hingga 1938. Pada inti ajarannya adalah bahwa bakat, pembawaan, dan lingkungan atau pengalamanlah yang menentukan pembentukan pribadi seseorang. Jadi berpatokan kepada masa lalu. Selanjutnya kita masuk ke dalam gerakan-gerakan dalam pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran alam sekitar. Di sini peserta didik diharapkan mendapatkan kecakapan dan kesanggupannya baru dalam menghadapi kenyataan. Melalui pembelajaran ini peserta didik dapat menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar. Yang kedua ada pengajaran pusat perhatian yang dipelopori oleh Ovidie de Clory pada tahun 1871 hingga 1923. Ia menemukan cara belajar ini bertujuan untuk memudahkan anak abnormal untuk belajar. Namun, seiring berjalannya waktu, hal ini diterapkan kepada anak-anak yang normal. Penyusunan pengajaran ini disusun menurut pusat perhatian anak yang dinamai Center Dieren. Yang selanjutnya ada sekolah kerja. Kewajiban sekolah adalah menyiapkan anak didik untuk bekerja di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Yang keempat ada pengajaran proyek. Peserta didik diharapkan dapat memecahkan sebuah masalah. Jika hal tersebut sudah bisa untuk dilakukan aktif di dalamnya, maka watak peserta didik akan terbentuk dengan sendirinya. Kita masuk ke dalam dua aliran pokok pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perguruan kebangsaan Taman Siswa. Pasti kalian tidak asing dengan nama Taman Siswa yang dipelopori oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Pada masa Belanda, Taman Siswa ini bersikap non-kooperatif dan tidak mau menerima bantuan subsidi dari pemerintahan Belanda. Namun, setelah kemerdekaan, sikap non-kooperatif ini berubah menjadi sikap pro dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan pendidikannya. Yang kedua ada ruang pendidikan INS di Kayu Matan yang dipelopori oleh Muhammad Syafi'i. Dengan sekolahnya, Syafi'i ini ingin membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang berani tegak sendiri, berusaha sendiri, hidup bebas, dan tidak tergantung seumur hidupnya pada pemerintah sebagai pegawainya. Dalam artian di sini dituntut untuk bisa membuka usaha sendiri, berani tegas, tidak menggantungkan kepada gaji yang diberikan oleh pemerintah. Sekian video dari saya tentang aliran pendidikan. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman, dan apabila ada kekurangan dapat ditambahkan di kolom komentar, dan apabila ada ilmu yang bermanfaat dari sini jangan lupa untuk di-share. Terima kasih.